Hai guys, thank you udah hadir di video ini. Kali ini aku akan bahas kasus naas seorang janda muda yang tubuhnya ditemukan di pinggir jalan yang ada di wilayah Bekasi, di mana temuan ini sangat menghebohkan warga-warga di sana karena emang saking seramnya. Dan yang membuat semua kaget ternyata pelakunya seorang ibu muda yang udah punya 3 anak yang nekat melakukan ini semua sendirian dengan sangat terencana karena dendam cinta segitiga. Makanya kasus ini layak banget kita bahas dengan harapan ada contoh yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita semua dari kasus ini. Ya, aku sih berharap supaya kita yang menonton kasus ini jangan sampai berakhir naas kayak yang terjadi di kasus ini. Oke, kalau gitu kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Jadi kalau udah duduk santai atau rebahan, nah ini dia kasusnya. Neneng Umayyah yang lahir di tahun 1998 dan besar di perumahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sana dia tinggal dengan orang tuanya dengan keadaan yang sederhana, karena saat itu bapaknya bekerja sebagai ojol. Di tahun 2014 saat Neneng yang udah beranjak dewasa, yang udah di usia 16 tahun, dia pun mulai pacaran dengan laki-laki yang kita sebut saja Heidi. Setelah 3 tahun mereka pacaran, akhirnya mereka pun nikah di tahun 2017, yang mana mereka ini bisa dibilang nikah muda, karena pada saat nikah Neneng ini yang masih berusia 19 tahun, sedangkan Aidi yang suami Neneng itu masih berusia 22 tahun. Setelah nikah mereka pun tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang masih ada di Kelurahan Lubang Buaya yang ada di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dan mereka pun mulai membangun ekonomi bersama yang emang masih mengalami kesulitan. Karena saat itu Neneng ini cuma bekerja jualan kue melalui Facebook. Bahkan bukan cuma kue yang dijual, tapi juga menjual barang-barang yang ada di rumahnya, misalnya kayak mesin cuci, sepatu suami, bahkan jual jaket ojol milik bapaknya yang saat itu sudah tidak ngojek lagi. Bahkan di beberapa grup Facebook, Neneng ini juga sempat menjual HP yang sedang dia gadai karena tidak bisa ditebus, dan juga berusaha menggadai laptopnya juga. Sedangkan suaminya Edi saat itu bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Terus setelah beberapa tahun mereka menikah, tepatnya di tahun 2022, setelah mereka ini mempunyai 3 anak yang masih kecil-kecil, masalah demi masalah di rumah tangga mereka ini mulai muncul. Karena saat itu, Aidi suami Neneng ini yang saat itu kerja sebagai OB di Gedung Plaza Mandiri itu mulai kenal dan suka dengan teman sesama kerjanya yang masih sebagai OB yang bernama Dini Nurdiani. Nah, setelah mereka ini yang udah sama-sama suka, akhirnya mereka pun cinlok, dimana Dini ini masih tetap mau menjalin hubungan dengan Edi, walaupun Dini ini sebenarnya udah tahu kalau Edi ini sudah mempunyai istri, bahkan sudah mempunyai 3 anak. Dan Dini juga yang saat itu tinggal di kontrakan yang ada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, sebenarnya sudah pernah nikah dan saat itu sudah punya 1 anak yang masih berusia 6 tahun. Tapi karena sesuatu dan lain hal, Dini pun saat itu sudah cerai dengan suaminya dan berstatus sebagai janda dan mulai bekerja sebagai cleaning service di Gedung Plaza Mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anaknya, bahkan menafkahi keluarganya juga. Dimana saat kerja sebagai OB ini, dia kenal dan dekat dengan Aidi sejak bulan Desember tahun 2021. Karena mereka merasa cocok dan nyaman, akhirnya sebulan setelah mereka kenal dekat, tepatnya di bulan Januari 2022, secara diam-diam mereka pun mulai pacaran. Jadi seperti itulah hubungan gelap mereka berdua ini.
Sedangkan di balik itu, setelah mereka menjalin hubungan gelapnya, Edi di rumah mulai cuek sampai berubah sikap dirasakan sama Neneng yang sebagai istrinya. Karena semenjak itu, Edi ini selalu fokus dengan HP-nya dan membawa HP-nya kemanapun, seolah-olah takut HP-nya dipegang sama istrinya. Awalnya Neneng enggak langsung curiga walaupun dia sudah ngerasa suasana enggak seperti biasanya. Namun setelah 3 bulan suaminya yang makin lama makin cuek, barulah Neneng di situ sudah mulai curiga dan secara diam-diam pas suaminya sedang tidur, dia pun meriksa HP suaminya yang ternyata benar aja. Ternyata suaminya sedang menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, yaitu si Dini ini. Karena ini Neneng pun langsung nge-save nomor WA Dini di HP-nya. Nah setelah itu, tanpa sepengetahuan suaminya, Neneng ini langsung WA Dini minta supaya si Dini ini menjauhi suaminya. Bahkan dia pun sebut kalau Edi itu udah punya istri, bahkan 3 anak. Setelah itu Neneng pun lengkap soal perselingkuhan suaminya sampai mereka pun berakhir bertengkar. Nah tapi buntut dari pertengkaran itu, akhirnya Neneng pun memaafkan suaminya dan minta supaya suaminya jangan selingkuh lagi karena mereka sudah mempunyai 3 anak. Sedangkan Edi yang seolah merasa bersalah itu langsung minta maaf dan ngaku nggak akan berselingkuh lagi. Karena itu Neneng pun dulu langsung memaafkan dia. Tapi di balik kata maaf itu, setelah kembali ke tempat kerja, Edi ini masih tetap menjalin hubungan dengan Dini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, malah dia berencana dan janjiin mau menikahi Dini yang sebagai selingkuhannya dan ninggalin Neneng yang sebagai istri sah dan juga ketiga anaknya. Karena janjinya tadi, Dini pun mulai menagih janjinya melalui chat WA dengan nanya ke Edi kayak gini, "Kapan kamu mau menceraikan istri kamu untuk menikahi aku?" Sedangkan Edi jawab katanya, ia janji yang akan ngurus perceraiannya setelah Lebaran Idul Fitri, tepatnya di tanggal 3 Mei. Karena itu Dini pun jadi semangat yang katanya Dini ini mau ikut saat ngurus surat perceraian nanti. Edi pun ngizinin Dini ikut, dimana mereka ini ngomongin soal perencanaannya ini melalui chat WA yang sudah masuk bulan Ramadan. Chat mereka tadi ketahuan dan dibaca langsung sama Neneng, yang mana inilah yang ngebuat Neneng pun murka. Karena murka inilah seolah nggak ada kata ampun lagi, terutama ke Dini yang benar-benar udah menghancurkan rumah tangganya. 5 hari setelah Neneng memergoki chat suaminya tadi, setelah itu dia dan suaminya pun baikan lagi kayak biasa. Dimana di situ Neneng yang seolah pasrah dengan keputusan suaminya yang akan menceraikan dia. Yang padahal tanpa diketahui suaminya, kalau Neneng saat itu udah bulat dengan tekad gilanya yang secara diam-diam mulai berencana menghabisi Dini dengan tangannya sendiri. Semua dimulai di tanggal 26 April 2022 di hari Selasa pukul 6 pagi, yang saat itu Edi masih tidur dan Neneng pun meminjam HP-nya yang katanya mau transaksi COD. Edi pun ngizinin karena Neneng emang sering minjem HP-nya untuk COD dan jual beli barang. Habis itu Neneng pun langsung ngechat Dini pakai HP suaminya dan pura-pura menjadi Edi untuk ngajak Dini bukber keluar. Dini pun langsung balas, yang awalnya Dini ini sempat nolak, dimana Dini ini udah ada janji bukber dengan yang lain. Tapi setelah dirayu, Dini pun akhirnya setuju berdua dengan Edi. Dan Dini juga minta Edi jemput dia nanti sore jam 16.30 di halte. Karena rencananya Dini ini berangkat dari kosannya naik busway. Setelah buat janji dengan Dini, setelah itu Neneng pun langsung buru-buru ngapus chatnya supaya tidak ketahuan sama Edi. Setelah itu dia pun langsung siapin beberapa barang eksekusinya berupa pisau dapur, gunting rumput, kunci Inggris, dan juga siapin 1 set baju yang dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah semua siap, di jam 4 sore Neneng minjem HP Edi lagi untuk nunggu chat dari Dini. Nah terus setelah menunggu sekitar 30 menit, di jam 16.30 Dini pun ngabarin yang katanya dia udah tiba di halte Taman Mini yang berjarak 4 km atau 9 menit naik motor dari rumah Edi.
Di situ sebelum berangkat jemput Dini, Neneng pun bilang yang seolah-olah Edi lagi nggak bisa jemput. Nanti yang jemput Dini di halte itu keponakannya Edi, namanya Maya. Nah, Dini ini yang sama sekali nggak curiga, langsung percaya. Sedangkan Neneng sudah siap dengan alat-alat tadi yang ada di tasnya, langsung tancap gas pergi naik motor jemput Dini di halte. Nah, sesampai di sana, Neneng pun pura-pura sebagai Maya yang sebagai keponakan Edi untuk jemput dia. Nah, emang karena Dini ini yang gak pernah lihat wajah Neneng, dia pun langsung percaya naik motor dan dibonceng. Dan Neneng pun langsung ngebawa Dini ke jalan sepi yang ada di sana, tepatnya di Jalan Cibubur CBD kawasan Jati Sampurna yang udah masuk wilayah Bekasi. Nah, karena hari yang makin gelap dan jalan pun mulai sepi, di situ Dini pun bingung. Sempat nanya mau dibawa kemana, dan nanya gimana ketemu dengan Heidi. Sedangkan Neneng cuma jawab katanya mau nyari takjil dulu karena waktu berbuka puasa itu udah dekat. Nah, setelah masuk jalan yang makin sepi dan hari pun benar-benar makin gelap, barulah Neneng berhentiin motornya di pinggir jalan dengan alasan katanya kalau dia mau beli minum dulu untuk berbuka puasa, karena emang udah waktunya untuk berbuka puasa. Yang padahal di tempat mereka berhenti itu jalannya sepi, cuman ada pepohonan dan semak-semak sekitarnya. Nah, tapi Neneng ini ngeyakinin katanya ada warung di balik semak itu. Ini yang masih percaya-percaya aja cuma nunggu duduk sambil main HP di motor. Sedangkan Neneng langsung jalan ke balik semak untuk ngeluarin kunci Inggris dari tasnya. Setelah itu dengan pelan-pelan Neneng pun mendekati Dini dari belakang dan menghantam kepala bagian belakang menggunakan kunci Inggris. Nah, setelah Dini terjatuh, Neneng pun terus menghantam kepala Dini hingga Dini nggak berdaya. Setelah Dini yang tak berdaya, tubuhnya pun langsung ditarik ke dalam semak-semak untuk dieksekusi menggunakan gunting rumput dan pisau dapur untuk memuaskan hasrat dendamnya. Setelah memastikan Dini yang udah gak bernafas lagi, Neneng pun langsung mengganti baju Dini dengan baju yang dibawa tadi untuk menyamarkan jejaknya. Setelah itu Neneng pun langsung mengambil HP dan semua barang-barang Dini termasuk baju yang tadi yang dia masukkan ke dalam kresek warna hitam, termasuk gunting rumput, kunci Inggris, pisau dapur yang dia masukkan ke kresek yang udah disiapkan. Setelah semuanya beres, tubuhnya pun langsung diseret dan dibuang ke semak pinggir sungai Cikeas yang berjarak beberapa meter dari pinggir jalan. Setelah itu Neneng pun langsung tancap gas dan di jalan pun Neneng sekalian membuang plastik kresek yang tadi ke semak pinggir sungai Cikeas. Setelah itu dia pun langsung balik ke rumah. Sampai di rumah secara terburu-buru, Neneng langsung mengerendam dan mencuci baju yang dia pakai tadi supaya jejak yang ada di baju itu langsung bersih dan hilang. Setelah itu Neneng berusaha tenang di hadapan suaminya supaya suaminya nggak curiga dan beraktivitas kayak biasa di bulan Ramadan itu yang seolah nggak terjadi apapun. 3 hari setelah Dini dieksekusi, tepatnya di tanggal 29 April di hari Jumat, di mana di hari itu di sekitar jam 14.30 sore ada seorang warga yang berencana mau memburu biawak di pinggir sungai Cikeas di Jalan Cibubur CBD tadi. Tapi pas dia jalan menuju sungai, dia pun mencium aroma menyengat yang sangat mengganggu. Karena penasaran, dia pun coba mencari sumber bau. Dan ternyata sumber bau itu berasal dari tubuh wanita yang udah membengkak dengan temuan itu. Dia pun langsung lari ngelapor soal temuan ini ke Satpam Perumahan CBD Jati Sampurna yang berlokasi nggak jauh dari situ. Nah, karena ini mereka pun rame-rame langsung ngelapor temuan ini ke Polsek Jati Sampurna, di mana di situ temuan ini benar-benar menghebohkan seluruh warga sekitar. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung mengevakuasi tubuh wanita itu, yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur untuk diotopsi, terutama untuk menyelidiki identitasnya. Sedangkan di waktu yang bersamaan, pihak keluarga Dini juga udah mulai resah karena Dini saat ini udah nggak pulang sejak 3 hari yang lalu. Karena sebelumnya Dini emang sempat pamit ke abangnya yang katanya dia mau bukber, tapi dia nggak sebutin mau bukber dengan siapa, yang mana itulah kabar terakhir darinya. Karena Dini ini udah nggak pulang, bahkan nomornya pun udah nggak aktif sejak dia nggak pulang,
Karena keluarganya udah khawatir, apalagi udah 3 hari hilang gak ada kabar. Akhirnya keluarganya pun ngelapor hilangnya Dini ini ke Polres Cengkareng, Jakarta Barat. Terus karena Dini yang udah dianggap hilang setelah pamit bukber, jadinya teman-temannya pun sempat ditanya juga. Tapi menurut pengakuan teman-temannya, kalau mereka udah nggak pernah ketemu dan dengar kabar Dini sejak 3 hari yang lalu. Tapi beberapa teman Dini juga ngakuin kalau saat itu Dini emang punya pacar yang juga sesama OB di tempat kerjanya. Nah, dari sinilah semua mulai berasumsi mungkin Dini ini bukber dengan pacarnya. Karena ini setelah polisi menelusuri sosok pacarnya dan nemuin informasi alamat tempat tinggalnya, jadinya polisi pun langsung mendatangi kontrakan tempat tinggal ID dan Neneng. Tapi saat ditemuin di kontrakannya, ID pun gak tahu apa-apa soal hilangnya Dini dan pastinya kebingungan juga karena dia emang gak tahu apa-apa soal ini. Sedangkan Neneng yang berusaha tenang di depan polisi itu sebenarnya udah mulai gelisah. Tapi mau gimana pun menyembunyikan kepanikan, ternyata polisi sudah ngebaca gerakan paniknya yang berusaha ditutupin. Apalagi sebenarnya polisi kaget ternyata ID yang sebagai pacar Dini ternyata udah beristri yang emang cukup mencurigakan. Yang emang membuat polisi pun terus menggali hubungannya dengan Dini. Setelah digali ternyata benar aja sebelumnya mereka sempat mengalami masalah rumah tangga karena perselingkuhan ID dengan Dini. Karena itu polisi pun makin curiga lagi, sedangkan Neneng di situ makin kelihatan panik dan gugup. Nah, karena dirasa makin mencurigakan, Neneng dan suaminya pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Terus setelah menjalani proses pemeriksaan dan masih diinterogasi, akhirnya Neneng pun gak punya pilihan lagi selain mengakui semuanya. Dimana disitulah dia pun baru menceritakan semuanya soal kemarahannya dengan Dini yang udah ngerebut suaminya. Apalagi yang ngebuat dia sakit hati banget itu saat dia ngebaca chat suaminya dengan Dini. Dan Dini ini menyuruh ID untuk menceraikan dia dan suaminya setelah lebaran. Dan Neneng juga ngakuin kalau tubuhnya itu dibuang ke pinggir sungai yang ada di jalan sepi dekat perumahan CBD Jati Sampurna yang udah masuk wilayah Bekasi. Sedangkan di waktu yang bersamaan ternyata pihak Polsek Jati Sampurna saat itu emang menyelidiki soal temuan tubuh wanita yang tanpa identitas tadi. Karena tubuhnya saat itu udah dibawa rumah sakit Polri Kramat Jati. Nah, terus setelah dicocokkan melalui DNA ternyata memang benar kalau tubuh wanita itu adalah Dini. Nah, karena itulah pihak keluarga pun benar-benar histeris karena enggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Dini. Sedangkan di balik itu, ID yang sebelumnya sempat diperiksa akhirnya dibebaskan karena emang gak terbukti terlibat dalam perencanaan yang dilakukan istrinya. Karena emang murni ini semua dilakukan Neneng ini yang cuma seorang diri. Terus setelah terbukti udah melakukan pembunuhan berencana, awalnya Neneng pun sempat terancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Nah, tapi saat menjalani persidangan, Neneng pun akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Setelah itu Neneng mengaku menyesal, tapi juga ngaku puas udah membalaskan dendamnya ke Dini. Nah, tapi apapun itu alasannya, melenyapkan nyawa orang itu nggak bisa dibenarkan. Karena justru itulah pilihan yang sebenarnya membuat kehidupannya jadi hancur. Mungkin Neneng secara pribadi puas, tapi bagaimana nasib ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, yang harus merasakan imbasnya emosi sesaat dari Neneng ini. Makanya dari kasus ini harus banget dijadikan pembelajaran dan efek jerah untuk kita semua. Jangan sampai amit-amit ambil keputusan di saat marah yang masih meluap tanpa dipikirkan dengan kepala dingin. Dan pembelajaran juga untuk kita semua, kalau semua yang terjadi itu pasti ada sebab dan akibatnya, maka jauhilah sebab untuk menghindari akibatnya. Oke lah, sampai sini dulu cerita dan kasusnya. Tetap pantau channel ini terus karena masih banyak lagi kasus-kasus yang akan aku bahas. Oke lah, gue Eko, sampai jumpa lagi, ciao.